Alok muncul di hadapan mereka. Taraka segera menyuruh Alok pergi. Jika ia tetap tinggal, Yaksasa pasti akan membunuhnya. Namun Alok menolak. Ia tidak akan meninggalkan tempat itu tanpa Tara. Yaksasa pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun Alok bukan lawan biasa. Meski masih tergolong pemula, kekuatannya jauh melampaui dugaan. Bahkan Raktas prajurit Betal terkuat tak mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Melihat prajurit setianya kalah, Yaksasa berujar bahwa ia akan memberikan kekuatan tak terbatas kepada Raktas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yaksasa menyedot darah dan saripati kehidupan Raktas hingga tewas. Dari pengorbanan itu, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Saat Yaksasa sibuk, Alok mencoba membebaskan Tara. Namun usahanya sia-sia. Belenggu itu hanya bisa dilepaskan dengan mantra kuno. Tara memohon agar Alok pergi. 100 tahun lagi, mereka masih bisa kembali bersama. Namun Alok menolak. Ia memilih berbagi kekuatannya dengan Tara, mengikat takdir mereka satu sama lain apapun konsekuensi. Dengan wajah memohon, Tara meminta kepada Veran untuk melepaskan belenggu di tangannya, yang kemudian segera dituruti dan langsung membacakan manteranya. Dan ketika mantera selesai dibacakan, rantai itu akhirnya terlepas. Namun dengan sigap, Yaksasa langsung mencekik leher Tara dan mengangkat tubuhnya ke udara, berkata kalau semua harus tunduk kepada dirinya. Melihat sang kekasih yang meregang nyawa, Alok pun segera bangkit untuk menyelamatkannya. Mereka berdua akhirnya melawan Yaksasa secara bersama-sama. Namun dengan semua kekuatan yang elah dimiliki Yaksasa, dirinya dengan mudah bisa menghindari serangan mereka berdua. Bahkan dengan cepat memukul terjatuh Tara hingga terpental jauh, dilanjutkan dengan mendatangi Alok dan menghisap darahnya hingga Alok pun jatuh terkulai tak lagi berdaya. Taraka mendatangi Alok dan mencoba membangunkannya. Kemudian teriakan cinta dari Taraka mulai menggema dan mengguncang patung Dewa Betal Tama. Dalam seketika, patung itu memancarkan aura merah dan menembakkan sebuah energi besar ke dalam tubuh Alok. Aneh tapi nyata, jantung Alok yang seharusnya telah mati kembali berdetak dengan keras. Dan dalam sekejap, Alok mulai menjelma menjadi Betal Hibrida legendaris, membuat keadaan kini menjadi berbalik. Dengan semua kekuatan yang mengalir di dalam nadinya, Alok segera maju untuk menghadang serangan Yaksasa. Kemudian menghindar dan berhasil mencekik leher Yaksasa untuk membalas semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap kekasih hatinya. Yaksasa yang sebelumnya tak terkalahkan, tak lagi mampu melawan Alok. Saat Alok hendak menghabisi Yaksasa, Tara menghentikannya. Jika Yaksasa dibunuh, maka Alok akan berubah menjadi seorang monster seperti dirinya. Mengetahui semua itu, Alok pun mengurungkan niatnya. Akhirnya Yaksasa kembali disegel dengan mantra kuno. Setelah pertarungan usai, kaum Betal mengakui Alok sebagai raja baru mereka. Sosok Hibrida dipercaya akan menjadi jembatan antara Betal dan manusia. Rakyat pun menyambut dengan sukacita kehadiran pemimpin baru mereka. Sementara di dalam gua terkutuk tempat Yaksasa disegel, muncul seorang tamu berupa iblis kuno bernama Sarkata. Dan di keesokan harinya, kaum Betal menemukan penjara Yaksasa yang telah kosong. Bekas api terlihat di belenggunya. Veran pun sadar, ini pasti ulah Sarkata yang kini sedang membangun pasukan besar. Alok tahu kekacauan besar akan segera datang. Ia berniat mengalahkan Sarkata sebelum iblis itu semakin kuat. Veran pun mengungkap satu cara terakhir agar Alok menjadi lebih kuat dengan meminum darah Pedia. Tak lama kemudian, terlihat sosok Pedia mendatangi kampung Betal.